ini kalau sudah masuk filosofi sudah mulai ruwet. Sindirannya Konfusius tadi. Tapi ya tidak apa-apa, ada menurut saya beberapa gagasan para filsuf yang penting sehubungan dengan mindset atau cara pandang. Yang pertama dari Plato. Jadi ini Plato ini kita kenal sebagai filosof idealisme. Ya meskipun nama aslinya sebenarnya bukan Plato. Ya alhamdulillah di Indonesia tidak ada ya plat O, itu adanya kalau Jogja plat AB, plat A gitu. Ya. Nah, Plato punya pandangan bahwa manusia itu kunci hidupnya ya akal dan pengetahuan, tapi bukan akal yang operatif fungsional, istilah beliau namanya ide. Jadi manusia itu lahir membawa ide-ide bawaan. Jadi di kepala kita itu ada sangat banyak ide murni, ide bawaan sejak kita lahir. Jadi kalau saya memahami sesuatu di sekeliling saya, kalau versi Plato itu sebenarnya mengingat-ingat dan mencocokkan dengan ide yang sudah ada di kepala saya. Saya lihat kuda, langsung, oh itu kuda, karena di kepala saya sudah ada ide tentang kuda. Nah, ini pandangannya nanti melandasi aliran namanya idealisme. Jadi pikiran, ide itu jadi kunci hidup. Nah, beliau punya satu cerita yang sifatnya alegoris, kiasan tentang kondisi manusia. Jadi beliau ada cerita alegori gua. Jadi gua bahasa Indonesia ya, bukan gua saya. Jadi satu ketika, kata Plato, kita bayangkan struktur pengetahuan manusia itu seperti, jadi satu ketika ada orang yang dihukum, dipenjara di gua, yang dia ini tidak bisa lihat ke depan gua, dia harus menghadap ke belakang. Jadi menghadap ke dinding gua. Dia diikat, bisanya hanya lihat gambar-gambar yang ada di dinding, pantulan cahaya dari luar gua. Jadi kalau ada misalnya ayam lewat di depan gua, dia hanya lihat gambarnya ayam lewat, karena dia melihat dindingnya gua. Nah, karena dia tidak tahu aslinya ayam itu di belakang, dia hanya lihat gambarnya ayam di dinding, dia menganggap bahwa ya gambar itu sesuatu yang asli, yang sejati. Padahal kalau dia mau balik arah, dia akan tahu bahwa yang sejati ya ayam yang asli itu, bukan gambar ayam. Nah, nanti versi Plato, kita melihat apa saja di dunia ini ya tidak ada yang sejati. Yang sejati ya ide yang di kepala kita. Nah, ini sebenarnya mengawali pandangan ternyata hidup ini ya tergantung cara pandang kita. Ya kalau kita tidak noleh-noleh ke belakang, yang tidak sejati pun kita anggap sejati. Kalau kita tidak ganti-ganti mindset, keliru pun tetap kita anggap benar. Nah, ini pelajaran pertama dari Plato. Ini ternyata cara pandang itu jadi kunci kita ketemu kebenaran yang sejati atau tidak. Kita tercerahkan atau tidak. Kita apa ngapain capek-capek noleh ke belakang. Wong yo sudah lihat ini saja sudah indah kok. Lihat gambarnya ayam saja sudah luar biasa kok. Ngapain harus yang asli, gambarnya saja sudah bagus kok. Ini banyak yang begitu manusia. Tidak mau ganti mindset, wong sudah jelas-jelas tidak asli, sudah jelas-jelas palsu, tapi masih ngeyel itu sajalah, tidak perlu nonton yang sejati. Itu pandangannya Plato. Kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aristoteles punya pandangan bahwa karakter kita, bagian dari mindset itu kan tumbuhnya nanti di karakter, itu terbentuk karena pembiasaan. Jadi ini mungkin bisa digabung pandangannya Plato sama Aristoteles ini. Jadi versinya Aristoteles, ya kalau kita ingin ganti mindset bisa saja, kenapa tidak? Caranya apa? Dibiasakan. Pak, saya sudah terlanjur seperti lalat tadi ya Pak. Misalnya, loh ya kamu latihan, jangan jadi lalat terus. Kalau manusia bisa. Biasakanlah dirimu. Pak, saya itu jadi orang baik itu cuapek Pak misalnya. Enak kemarin-kemarin jadi agak nakal, agak itu. Loh, ya kalau kamu menyerah dengan dirimu, tidak mau ganti mindset, ya kamu akan seperti itu. Tapi kalau kamu mau membiasakan diri, lama-lama ya kamu akan nyaman. Ya orang Jawa kan punya peribahasa tresno kuwi jalaran saka kulino. Ditelateni wae suwe-suwe ya seneng.
Jadi dikulinokan, dibiasakan, nanti nyaman. Makanya rumusnya Aristoteles ya pembiasaan. Jadi kalau memang ingin ganti mindset, gantilah dan biasakan dirimu. Itu versi filosof awal, Plato dan Aristoteles. Nah, tahap kedua, sekarang kita tengok yang kemarin-kemarin hype, para filosof Stoik. Kita ambil dua ya, Epictetus dan Marcus Aurelius. Kalau versinya Epictetus, yang terjadi, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menghadapinya. Yang tadi sudah kita singgung sedikit, itu sebenarnya kata-katanya Epictetus. Jadi ternyata kata Epictetus yang lebih penting itu pengendalian diri kita, kontrol diri kita. Peristiwa luar itu bisa silih berganti, boleh jadi apa saja, tapi kuncinya pengendalian diri kita. Kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, ya kita akan nyaman, bahagia. Kalau tidak, ya sulit kita bisa bahagia. Kalau kita masih terpengaruh oleh banyak hal di luar diri kita akan sulit bahagia. Jadi ternyata pengendalian di dalam, dan bagian dari yang ada di dalam diri kita itu kan tadi cara pandang atau mindset. Mirip dengan Marcus Aurelius. Jadi mari kita fokus pada saat ini, hari ini, menjaga pikiran agar terbebas dari kekangan masa lalu dan ketakutan di masa depan, membuang emosi negatif. Disitulah mindset kita akan jernih dan kita mampu hidup bahagia, bertahan di bawah tekanan banyak masalah. Ini Marcus Aurelius. Jadi mindsetnya orang-orang Stoik. Nanti kalian boleh diulang lagi dua tokoh ini. Yang mereka sarankan untuk kita lakukan itu sepenuhnya sebenarnya mengubah mindset kita. Orang menyebutnya mindset Stoik. Nah, jadi cara untuk bahagia dengan cara mengatur, menata mindset kita. Lanjut, filosof kuno sudah, filosof Stoik sudah, masuk ke yang lebih modern. René Descartes dan Immanuel Kant, dua tokoh besar filosof modern. René Descartes kita kenal alirannya ya, idealisme juga. Kata beliau, pikiran adalah hakikat keberadaan manusia, dan kemampuan kita untuk berpikir dan menalar mendefinisikan kita serta mempengaruhi cara kita mengalami dunia. Kuncinya manusia itu ada di pikiran. Kalau di René Descartes, pikiran mempengaruhi tubuh. Jadi kalau pikiran kita kacau, ya tubuh kita bisa terpengaruh ikut kacau. Semuanya berawal di pikiran. Kan ada yang sebaliknya, semuanya berawal di materi, di fisik. Kalau fisiknya sakit, ya pikirannya kacau, Pak. Tapi kalau di René Descartes enggak, lebih banyak pikiran yang mempengaruhi tubuh. Ada orang yang fisiknya sakit, tapi pikirannya longgar saja, nyaman saja, senang saja. Tapi biasanya kalau orang pikirannya kacau, pikiranmu tidak karu-karuan, stres, depresi, tubuhmu terpengaruh. Kamu jadi males mau ngapa-ngapain. Pikiranmu adalah pikiran tipe males misalnya. Loh kan efeknya ke tubuhmu, kamu tiap hari rebahan, disuruh apa-apa tidak mau. Rencana saya banyak, Pak. Yo hanya rencana. Tidak ada yang jalan satupun. Jadi kemarin libur 2 bulan ngapain aja? Yo, saya sebenarnya ingin ini, ingin itu, Pak. Yo akeh tunggale. Kalau cuma sebenarnya ingin ini, ingin itu. Bila kamu sudah melakukan apa? Nah ini makanya kalau di René Descartes, pikiran itu nanti yang mengontrol fisik. Dialah yang menyuruh jasad kita untuk melakukan ini itu. Ya berarti memang mindset itu menggerakkan kita. Ditegaskan lagi oleh Immanuel Kant, ya pengalaman kita dari luar itu nanti akan diserap oleh pikiran kita. Jadi tadi loh, kita ngalami ini, pikiran kita nanti yang membahasakan. Ini besar, ini kecil, ini enak, ini tidak enak, ini kualitasnya, ini kuantitasnya. Itu kan pikiran semua yang mengkategorikan. Kalian duduk saja jajar, pikiran yang ngatur. Ini lurus, itu belok, itu pikiran yang membahasakan. Jadi pikiran akan menjadi penyaring pengalaman. Dialah yang membahasakan pengalaman. Maka kalau pikirannya ngaco, ya pengalaman sebaik apapun akan dikacaukan oleh pikiran. Jadi ya seperti sering saya contohkan, kalau pikirannya ngeres, mau lihat apa saja ngeres. Pikirannya buram, melihat apa saja buram.
Jadi pikiran itu mirip kacamata kalau untuk hal yang fisik. Kalau kacamatanya merah, ya kalian lihat tembok yang kuning itu jadi merah. Kalau kacamatamu hijau, lihat tembok yang warnanya putih jadi hijau. Yang warnanya biru jadi hijau tambah biru jadi apa? Hijau tambah biru kok pink. Ya, jadi itu namanya yang pikiran kacau tadi ya, terus tapi barang benar-benar jadi ruwet lagi. Nah, ternyata ya pikiran kan yang mengendalikan kita. Baik, masih adakah yang saya bawa? Ada Nietzsche dan William James. Kalau di Nietzsche, mindset ideal adalah will to power. Will to power itu jadilah dirimu, kuasailah sendiri hidupmu, eksislah sebagaimana engkau inginkan. Ini mindset eksistensial. Karena disitulah kalian akan puas. Kayak dulu di Maslow puncaknya aktualisasi diri itu ya ketika kita bisa jadi diri kita sendiri. Nah ini gaya Nietzsche. Jadi penting bagi kita untuk punya mindset eksistensial. Ini salah satu contoh ya para filosof. Semua filosof sebenarnya menawarkan mindsetnya sendiri-sendiri. Ini malam hari ini kita bawa beberapa contoh sebelum nanti kita membahas teknis-teknisnya. Kemudian William James, beliau nulis buku, kalau Nietzsche nulis will to power, kalau William James nulis the will to believe. Mindset kita itu banyak dibentuk oleh belief kita, kepercayaan-kepercayaan kita. Ada orang yang dijajah lama, tidak apa-apa. Kuat dia tangguh. Kenapa? Dia punya belief bahwa dunia ini memang penjara bagi kita. Besok di akhirat kita menang. Dia jadi kuat. Jadi belief jadi sumbernya mindset. Tidak apa-apa kita kalah. Besok di akhirat kita balas, kita menang. Nah, semoga ini tidak dipakai untuk sepak bola ya. Nanti untuk sepak bola kamu pakai mindset ini juga. Kalah tidak apa-apa. Atau pakai mindset kita harus wani ngalah, karena orang ngalah itu mulia. Nanti pakai ini yo, tidak menang-menang sepak bola kita. Ini contoh, jadi bagaimana belief bisa jadi sumbernya mindset yang luar biasa. Yang bisa kita pelajari dari William James. Ada lagi, terakhirlah ini ya, Sartre sama kamu. Kalau Sartre lebih menekankan bahwa kita itu makhluk merdeka, pingin mindset apa saja bisa, itu istimewanya manusia. Tadi kita contohkan lalat lah, babi lah. Lo manusia bisa jadi semuanya. Kamu pengen jadi orang kurang ajar, setengah kurang ajar, seperempat kurang ajar, bisa. Itu istimewanya manusia. Jadi manusia sepenuhnya punya kebebasan memilih, meskipun ada efek dia harus tanggung jawab. Kalau di versi Sartre ya kebebasan itu bukan nikmat, tapi kutukan. Karena bebas maka kita harus bertanggung jawab. Jadi versi Sartre, mindset itu suka-suka kita. Kita punya kuasa penuh untuk membentuknya. Kemudian kamu, dulu kita pernah membahas beliau di absurdisme. Kalau versinya Albert, kamu, hidup ini absurd. Mudah sekali kita terhanyut dalam ritme hidup yang absurd tadi. Maka penting bagi kita untuk melakukan pemberontakan, pembangkangan kata beliau. Jangan mau begitu saja ditelan oleh arus. Kita harus berani melawan. Dan untuk itu diperlukan mindset yang teguh, mindset ketekunan, keseriusan. Jadi pemberontakan dan ketekunan nanti jadi kunci perlawanan terhadap absurdisme. Hidup itu pasti absurd, tapi kita bisa melawannya dengan jadi diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita wujudkan. Baik, ini satu ilustrasi ya teman-teman, bagaimana para filosof juga sibuk menawarkan mindsetnya masing-masing. Filosof itu kan alirannya macam-macam, masing-masing aliran menawarkan cara pandang tertentu terhadap hidup. Ya ini untuk mahasiswa filsafat harus kenal wacana-wacana semacam ini.